semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Yohana Kase. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi SMP kelas 7 tentang pencemaran lingkungan hidup. Pada materi ini, kompetensi dasar yang dicapai yaitu kompetensi dasar 3.8 menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengertian dan jenis-jenis pencemaran lingkungan beserta faktor, dampak, dan upaya penanggulangan pada semua macam pencemaran lingkungan. Nah, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan itu? Jadi, pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Setelah melihat ketiga gambar ini, apa yang terlintas di benak kalian? Ya, benar sekali. Ketiga gambar ini merupakan contoh jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, dan juga ada pencemaran udara. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu jenis-jenis pencemaran ini, dimulai dari pencemaran air. Nah, pencemaran air sendiri adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun dan menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air ini yaitu karena faktor limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga limbah pertanian. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air yaitu ada beberapa dampak. Yang pertama yaitu penurunan kualitas lingkungan, di mana pembuangan limbah organik dapat menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kedua yaitu gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit seperti gatal-gatal dan juga keracunan. Yang ketiga yaitu mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang sangat mengganggu pemandangan kota. Upaya penanggulangan air limbah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pembuatan kolam stabilisasi, di mana kolam stabilisasi ini digunakan untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Upaya yang kedua yaitu dengan instalasi pengelolaan air limbah. Instalasi pengelolaan air limbah ini dilakukan dengan 3 tahap pengolahan. Yang pertama yaitu bertujuan memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter saringan. Yang kedua yaitu menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Dan pengolahan lanjutan yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Nah, lanjut ke bentuk pencemaran yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup serta merusak keindahan alam serta kenyamanan. Faktor penyebab pencemaran udara yaitu karena aktivitas alam dan juga aktivitas manusia. Aktivitas alam contohnya gunung meletus dan juga pembakaran hutan. Sedangkan aktivitas manusia contohnya asap pabrik, pembakaran sampah, asap kendaraan, dan juga asap rokok. Nah, dampak pencemaran udara yang ditimbulkan yaitu yang pertama menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit ispa, yang kedua yaitu menyebabkan kerusakan lapisan ozon, yang ketiga menyebabkan efek rumah kaca, dan juga yang keempat yaitu menyebabkan hujan asam. Upaya penanggulangan pencemaran udara ini antara lain dengan penggunaan mobil listrik, penanaman pohon dan tumbuhan hijau di lingkungan, serta mengurangi kendaraan bermotor dan lebih banyak menggunakan transportasi umum. Nah, bentuk pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah sendiri merupakan suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami.
Faktor pencemaran tanah biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, dan juga kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, serta air limbah dari tempat penimbunan sampah dan limbah industri yang semua penyebab ini akan langsung dibuang masuk ke dalam tanah. Dampak pencemaran tanah antara lain yang pertama mengurangi tingkat kesuburan tanah, yang kedua menyebabkan berbagai penyakit, yang ketiga perubahan struktur tanah, serta yang keempat menyebabkan kerugian pada bidang pertanian. Upaya penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan remediasi yang merupakan kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar, dan upaya yang kedua yaitu dengan bioremediasi yang adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang bertujuan untuk mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun dan tidak beracun seperti karbon dioksida dan juga air. Demikian video pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih.